Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jaria, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Saya akan memutarkan video terkait pemulasaran jenazah dengan harapan mudah-mudahan video ini nanti banyak ditonton oleh warga dan sebagai edukasi, pembelajaran, dan yang penting bermanfaat untuk warga Sidoarjo khususnya, umumnya warga Indonesia, agar bisa memahami perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam dan bisa sempurna di dalam perawatannya atau pemulasarannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi manfaat barokah untuk PJ Muslimat Sidoarjo. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami oleh setiap orang. Tidak dapat dihindari siapapun. Tempat dan waktu kedatangannya tidak dapat diketahui siapapun, bahkan yang mengalaminya. Adapun ketentuan yang ditetapkan Allah tentang kematian seseorang tidak dapat ditunda atau dipercepat oleh siapapun juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, akan kami sampaikan tata cara merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur atau memakamkan jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185. Tiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Di dalam Al-Quran disebutkan, Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. An-Nahl 61. maka apabila sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat minta ditunda atau dipercepat sesaat pun. Kewajiban dalam mengurus jenazah muslim merupakan fardu kifayah. Artinya, perbuatan yang cukup dikerjakan oleh beberapa orang saja. Apabila perbuatan itu sudah dilakukan seseorang, maka gugurlah yang lain dari kewajibannya. Akan tetapi, apabila jenazah itu sampai terlantar atau tidak ada yang mengurusi, maka kaum muslimin yang ada di sekitarnya akan berdosa semuanya. Adapun kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah adalah sebagai berikut. 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani atau membungkus jenazah. 3. Mensolati jenazah. 4. Mengubur atau memakamkan jenazah. Syarat-syarat yang wajib untuk dimandikan adalah 1. Seorang muslim atau muslimah. 2. Ada tubuh mayat yang akan dimandikan. 3. Bukan bayi yang ketika lahir dalam keadaan sudah meninggal dunia. 4. Mayat tersebut bukan mati syahid. Adapun syarat-syarat yang memandikan jenazah adalah 1. Muslim atau muslimah berakal dan sudah balik. 2. Mengetahui hukum tata cara memandikan jenazah menurut syariat. 3. Jujur dan amanah sehingga bisa menutupi aib si mayit. 4. Niat memandikan jenazah. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya siapa yang akan memandikan jenazah? 1. Untuk mayit laki-laki, maka yang memandikannya adalah sesama laki-laki. 2. Untuk mayit perempuan, maka yang memandikannya adalah sesama perempuan. 3. Keluarga dekat seperti orang tua, anak perempuan atau anak laki-laki, dan juga saudara kandung. Sambil menunggu prosesi pemulasaran jenazah, para pelayat dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan sebelum memandikan jenazah. 1. Tempat untuk memandikan jenazah seperti meja yang berlubang, supaya kotoran dapat keluar dengan mudah. 2. Ember digunakan untuk tempat air, juga tempat untuk macam-macam pengharum seperti sabun, shampoo, kapur barus, dan lain sebagainya.
3. Selang kita pakai untuk mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah. 4. Kapas untuk menutupi lubang anggota tubuh. 5. Kapur barus yang dihaluskan kemudian diberi air untuk membunuh kuman-kuman yang masih ada pada tubuh jenazah dan juga sebagai pengharum. 6. Kembang atau daun kelor diletakkan dalam ember yang sudah diberi air. 7. Gagang daun sirih untuk membersihkan sela-sela kuku maupun sela-sela jari, tangan, dan kaki. 8. Kain penutup jenazah seperti jari atau sewek agar jenazah tidak kelihatan auratnya ketika dimandikan atau setelah dimandikan. 9. Handuk untuk mengelap jenazah yang sudah dimandikan. 10. Sabun cair digunakan untuk membersihkan tubuh jenazah. 11. Sampo untuk membersihkan rambut jenazah. 12. Gunting untuk membuka pakaian yang ada pada tubuh jenazah. 13. Masker dan jas hujan digunakan untuk melindungi orang yang memandikan jenazah. 14. Sarung tangan dipakai untuk membersihkan kulit jenazah terutama bagian ubul dan dubur. 15. Tempat sampah untuk membuang kotoran dan alat-alat yang dipakai selama kegiatan memandikan jenazah. Baiklah para pemirsa, apa saja yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum memandikan jenazah? 1. Siapkan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah seperti kamar mandi atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah. 2. Siapkan air kembang, sabun, dan kapur barus. 3. Tutup jenazah dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. 4. Orang yang memandikan adalah orang yang menjaga rahasia si mayit. 5. Selain orang yang berkepentingan untuk memandikan, dilarang masuk di area pemandian jenazah. 6. Gunakan alat pelindung diri seperti jas hujan, sepatu boot, sarung tangan sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah selama hidup. Baiklah para pemirsa, kita lanjut untuk memahami rukun pelaksanaan memandikan jenazah. 1. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidung dengan jari kelingking. Ingat untuk tetap memakai sarung tangan. 2. Bersihkan kotoran di sela-sela kukunya dengan ketembat atau benda yang lunak. 3. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara tekan perut mayit berulang-ulang dengan lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. Apabila menyentuh aurat jenazah, ingat untuk tetap memakai sarung tangan. 4. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 5. Bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri. 6. Wudhu jenazah sebagaimana wudhunya orang yang masih hidup. Kepala agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulut si mayit. Berikut niat wudhu. Nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati liraf'il hadasil asghari masnuna lillahi ta'ala. Berikut niat memandikan jenazah. Nawaitul ghusla fi hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Niat mewudhui jenazah setelah mandi. Nawaitul wudu'a fi hadhil mayyitati li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti proses pemandikan jenazah. 1. Siram atau aliri seluruh tubuh jenazah dengan air yang suci secara merata dan membaca doa. 1. Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masyir. 2. Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masyir. 3. Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masyir. 2. Shampoo kepala dan rambut jenazah, kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Apabila terdapat rambut rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut ke dalam kain kafan bersama jenazah. 3. Siram atau aliri seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur sabun. 4.
siram atau aliri seluruh tubuh jenazah dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian jenazah dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram sebelah kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. 5. Menyiram tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan kembang dan air kapur barus. 6. Jarit atau sewek yang sudah dipakai mandi jenazah diganti dengan handuk yang kering dengan cara ditaruh di atas terlebih dahulu, kemudian diambil kain yang bawah. 7. Lafaz wudu. Nawaitul wudu'a fi hadhil mayyitati li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. 8. Setelah dimandikan, angkat jenazah, pindahkan ke tempat yang sudah disiapkan kain kafan untuk dikafani. Prinsip dalam memandikan jenazah yaitu 1. Membersihkan, 2. Memberi wewangian, 3. Mengawetkan apabila diperlukan. Kifayah mengkafani jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut tata cara mengkafani jenazah perempuan secara sempurna. Sebelum mengkafani jenazah perempuan, diharapkan untuk memotong kain kafan putih sebanyak 5 lembar dengan keperluan sebagai berikut. 2 lapis sebagai pembungkus, potongan untuk kerudung, sarung, dan baju. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan 1 jengkal supaya kain bisa diikat. Buat tali dari kain kafan sebanyak 5 tali, lalu ditaruh di tempat mengkafani yang diatur posisi talinya untuk mengikat jenazah, agar kain kafan rapi dan tidak berserakan waktu ditandu. Rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, lalu rentangkan kain kedua agar bergeser ke kiri jenazah. Rentangkan baju jenazah tepat di tubuhnya. Rentangkan sarung di bagian bawah, begitu pula kerudung di bagian atas jenazah. Setelah 5 kain direntangkan, maka berilah wewangian di atas kain kafan seperti parfum, kapur barus, bubuk kayu cendana, dan lain sebagainya. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah disiapkan dengan pelan-pelan agar aurat jenazah tidak terlihat. Kedua jempol kaki diikat dengan tali dari kain kafan, begitu pula tangan disedekapkan seperti waktu sholat, lalu diikat di pergelangan tangan. Menutup lubang pada jenazah dengan kapas seperti lubang telinga, lubang hidung, dan lubang kubul dan dubur tanpa melihat aurat. Menaruh kapas di bagian kaki, lutut, kubul, dubur, pusar, dada, tangan, telinga, hidung, dan tutup wajah. Lalu lipatlah kain kafan mulai dari sarung sampai kerudung dengan rapi. Setelah tertutup semua dengan kain kafan, selanjutnya ambil kain sewek atau jari yang menutupi aurat jenazah sebelum kain kafan tadi. Lipatlah kain keempat dan kelima bagian paling bawah untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Selanjutnya, mengikat jenazah dengan tali dari kain kafan yang sudah ditata dari atas ke bawah sebelumnya sebanyak 5 ikatan. 5 ikatan yang terdiri dari ikatan dalam yaitu 1. Ikatan untuk celana dalam. 2. Ikatan untuk sarung. Ikatan luar yaitu 3. Ikatan di atas kepala. 4. Ikatan di perut. 5. Ikatan di bawah kaki. Dan juga ikatlah dengan ikatan yang mudah dilepas agar waktu di dalam kubur lebih mudah dilepas ikatannya. Lalu pindahkan jenazah yang sudah dikafani ke tempat yang suci untuk disolati. Mensolati jenazah. Hal-hal yang diperhatikan. Untuk jenazah perempuan, posisi imam setentang atau searah lambung atau pertengahan mayat,
Sholat jenazah sebaik-baiknya dilakukan dengan berjamaah dan dibuat 3 shaf. Bagi perempuan diperbolehkan sholat jenazah secara bersama-sama dengan kaum laki-laki atau bergantian. Sholat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid, di rumah jenazah, di tempat lain. Rukun cara mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah tidak memakai ruku dan tidak memakai sujud, serta tidak dengan azan dan iqomah. Cukup berdiri saja. Yang harus dipersiapkan oleh seseorang apabila akan melakukan sholat jenazah yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat, menutup auratnya, menghadap kiblat. Cara sholat jenazah. 1. Niat menyembayangkan dengan ikhlas. Niat untuk imam. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Niat untuk makmum. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. 2. Berdiri dengan posisi betul. 3. Takbir 4 kali dengan mengangkat kedua tangan pada tiap-tiap takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar. membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir kedua, Allahu Akbar. membaca sholawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Takbir ketiga, Allahu Akbar. membaca doa memohon ampunan untuk jenazah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bil ma'is salji wal bardi waj'alil jannata mathwaha wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilha daran khaira min dariha wa ahlan khaira min ahliha wa zawjan khaira min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adabin nar. Takbir keempat, Allahu Akbar. membaca doa. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah itu, salam dengan memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan keadaan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri. Selesai mensolati jenazah, diharapkan tetap berdiri untuk membaca tahlil sampai doa tahlil.